Bab 1761, Memakan Tanah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Hua Yuang memimpin pemerintahan utama, Yesuan merasakan napas yang kuat, tetapi setelah ia dipindahkan ke Kaisar Utara, ia hampir tidak bisa bernapas. Anda harus tahu bahwa alam semesta di antara para kaisar adalah Raja Iblis. Ketika Iblis pergi, ia tidak cukup untuk melihat kaisar, belum lagi Eka abadi, bahkan iblis tidak terlihat. Untungnya, ada hujan di utara, jika tidak, Yesuan mungkin berada di tanah jika ia takut untuk menetap. Pergilah, aku akan membawamu ke perbatasan untuk mengirimkan arai. Hujan Minghua Utara tidak mengatakan apa-apa, langsung dengan Yesuan datang ke arai transmisi lain. Di jalan, banyak orang merasakan identitas Yesuan Siusian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan aneh. Bagaimana Anda tahu seorang kultivator seperti itu? Selain itu, alamnya masih sangat rendah. Namun, mereka tidak berani berbicara karena mereka mengikuti pengawal dari 29 iblis. Di sini, Anda dapat melewati perbatasan Raja Sihir, tetapi identitas Anda sebagai seorang kultivator mungkin akan menjadi tikus jalanan. Setelah hujan Minghua Utara berakhir, dia langsung menghadap orang di belakangnya. Angin sayap, kau kirim dia ke masa lalu. Angin sayap, yang merupakan manajer umum kerah Raja Hujan Bunga, Iblis Produk 9. Meskipun kekuatan ini adalah keberadaan dasar Kaisar Utara, tetapi pergi ke Raja Campuran, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun Raja Campuran adalah salah satu dari 18 Raja Kaisar Sura, tetapi wilayahnya adalah yang terendah, 17 lainnya adalah 9 iblis, tetapi dia hanya 3 iblis, jadi Raja Campuran juga disebut itu adalah Raja yang paling menjanjikan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka mengejek. Tidak, aku hanya ingin mengalaminya. Yesuan langsung menolak. Membawa seseorang, bagaimana dia bisa meningkatkan? Dalam hal ini, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Hujan Minghua Utara tidak melanjutkan, dalam kesannya, Yesuan bukan orang bodoh, seharusnya tidak mudah jatuh. Pada saat ini, Beiming merokok masih menatap hujan Minghua Utara, mencoba meyakinkan yang terakhir, tetapi hujan Minghua Utara dengan tegas menolak untuk membiarkan Beiming merokok pergi. Hei, susunan transmisi mulai beroperasi, dan Yesuan berdiri di sana. Setelah beberapa saat, dia dipindahkan. Pijakannya adalah Raja Matahari Ajaib, ini adalah kerah raja yang mirip dengan kerah Raja Hujan Bunga, tuannya adalah Raja Iblis. Sekarang Yesuan adalah Tai Produk 4 Kesian. Pohon tua, hantu Sura, dan Megatron semuanya adalah 8 Tai Kesian. Diperkirakan dalam beberapa hari, mereka dapat menerobos lagi. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk bertindak setelah terobosan, bagaimanapun, waktu berlimpah. Setelah beberapa hari, hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 5 produk juga, keperi. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin menerobos, saat ini 9 produk terlalu baik keperi. 3 pohon tua, yang semuanya menerobos ke Tai Kesian, hanya satu langkah adalah Xianjun. Raja Iblis ini adalah penguasa Kaisar Utara, aku akan melewatinya dengan cepat. Mata Yesuan melirik dan berpikir dalam hatinya. Kaisar Utara adalah ayah dari Bei Minghuayu, dan Minghuayu Utara adalah tunangan iblis dunia campuran, jadi Kaisar Utara adalah ayah mertua dari dunia campuran. Tidak baik merampok situs teman, jadi Yesuan memutuskan untuk pergi dengan cepat. Namun, masih banyak orang yang sedang dalam perjalanan untuk mati. Meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk merampok, tetapi beberapa orang datang untuk mati, dia masih menolak. Ketika dia melewati kerah Kaisar Matahari, dia datang ke Raja Awan Merah dari Sura, dan wilayahnya diangkat. Sekali lagi, pada saat ini, dia adalah Tai ke-6 untuk yang abadi. Adapun pohon tua, Megatron dan hantu Sura, mereka telah menerobos ke Xianjun. Namun, kekuatan ini tidak cukup untuk menemukan iblis kecil. Pergilah, penjarahan dimulai. Mata Yesuan melirik dan mulai mengikuti rencananya. Rencananya adalah merampok semua awan merah. Selama penjarahan selesai, maka dia hampir cukup untuk pergi ke Raja Campuran. Sebenarnya, dia tidak perlu bersalah atas harta surgawi. Bagaimanapun, hal-hal yang diberikan oleh hujan Minghua Utara sudah cukup baginya untuk menerobos ke iblis. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Namun, dia merasa bahwa penutupan itu benar-benar sulit, jadi dia pergi jalan-jalan.
Tiga pohon tua sekarang adalah Xianjun. Menurut iblis, itulah iblis. Mereka unggul dalam kekuatan bertarung, dan jika mereka bergandengan tangan, bahkan jika mereka adalah 7 karakter, mereka tidak akan dapat membunuh mereka. Sebaliknya, mereka mungkin terbunuh. Kekuatan ini, meskipun tidak mungkin untuk menyapu kerah Raja Awan Merah, tetapi beri dia waktu, maka itu akan berhasil. Setelah beberapa hari, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 7 produk juga, untuk peri. Hei, hantu Yan menerobos, dan mereka saat ini adalah peri kelas 2. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah yang terbaik kedua. Hei, hantu Sura menerobos, saat ini yang terbaik kedua. Beberapa orang menerobos lagi dan kekuatan mereka meroket. Namun, saat dia akan melanjutkan penjarahannya, dia menemukan peta yang menarik dari sebuah cincin. Tanah ditelan, Yesuan mengerutkan kening. Dia berada dalam sistem melahap abadi. Jika tidak ada hal ajaib seperti itu, dia tidak bisa terbang ke dunia peri. Itu mungkin masih sia-sia. Karena itu, dia sangat peka terhadap dua kata itu. Peta ini menunjukkan bahwa ada tempat di bagian barat laut kerah Raja Awan Merah yang disebut Devouring, dan ada petunjuk di sana. Tanah yang ditelan itu dihancurkan oleh binatang peri tingkat raja yang kuat, dan semua pendatang semuanya mati, dan bahkan para penguasa Raja Awan Merah harus cemburu. Melihat ini, sosok Yesuan gemetar. Sudah berapa lama dia tidak melihat binatang yang melahap itu? Peri tingkat raja ini, yang meliputi segalanya, apakah sulit untuk mencapai binatang yang melahap itu? Selama dia bisa membunuh peri kelas raja ini, dia bisa mendapatkan sedikit titik menelan, dan kemudian dia bisa memperkuat darah dan membuatnya lebih kuat. Jika kamu menelan binatang itu, biarkan aku melihat apakah kamu benar. Mata Yesuan terbanting dan bergegas menuju sudut barat laut Awan Merah. Kerah Raja Awan Merah ini masih besar. Yesuan menggunakan peri yang sedang naik daun untuk mendaki jalan, tetapi masih menghabiskan banyak waktu. Ketika dia tiba di tanah tempat dia menelan, itu sudah merupakan terobosan ke-8 karakter Tai Ke yang abadi, dan 3 pohon tua adalah peri 3 karakter. Alam ini cukup untuk berada di tengah-tengah Raja Awan Merah. Namun, ketika dia tiba, saat melihat wawasan, dia menemukan seorang iblis yang melarikan diri dari komunitas. Yang terkuat, tampaknya 3 iblis 9 karakter, apakah itu untuk memasuki tanah melahap, membunuh binatang peri? Mata Yesuan melirik dan berpikir dalam hatinya. Jiu Pin Mojun, dan masih 3, ditambah orang lain, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan Raja Iblis. Tim seperti itu, masing-masing wajah suram, seperti dewa dengan api dan dengan cepat meninggalkan tanah yang ditelan, pasti takut oleh binatang peri. Melihat ini, Yesuan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia ingin masuk ke tempat menelan untuk melihat apakah binatang peri yang mengerikan itu adalah binatang menelan yang sedang dicarinya. Namun, sebelum itu, mereka harus menyelesaikan sesuatu, pohon tua. Hantu Sura, Megatron, satu tidak tinggal. Saat ini, Yesuan memberi perintah kepada 3 orang. Bagaimana dengan 3 monster 9 karakter? Jiwa kota Yanming, mata Sura, saat ini, Su Lao dan hantu Sura langsung membuka gerakan besar. Efek kota jiwa ini mirip dengan petir Kowloon. Namun, ini lebih praktis daripada petir Kowloon. Selain menyerap serangan, seseorang di dekatnya akan mati dan itu akan meningkat. Adapun Megatron, itu berubah menjadi token petir. Sepotong token petir ini, yang disebut Ordo Surga, akan diserang oleh Megatron. Kutukan surgawi, yaitu guntur surga, kekuatannya luar biasa. Booming, cuaca di langit yang cerah tiba-tiba menjadi mendung, dan kemudian ada guntur surga. Kecepatan serangan dan kekuatan guntur suci akan meningkat dengan ranah Megatron. Sekarang Megatron adalah ranah Sanpin Xianjun, dan tujuannya adalah 7 jenius. Jadi, satu persatu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hantu Sura belum memasuki kelompok musuh, dan pikiran Yesuan telah berbunyi satu demi satu, dan nilai pembunuhan mulai meroket. Ketika orang-orang ini mati, mereka memperoleh keuntungan atas jiwa kota dan mata Sura. Tidak hanya itu, pembunuhan dan ukiran Yesuan juga mengembun, dan langsung mengembun menjadi 6 pembunuhan. 5 kali, keadaan membunuh. Alis Yesuan terangkat dan segera mengonsumsi 5 tanda pembunuhan, yang secara langsung meningkatkan kekuatan 5 kali lipat.
Dia hanya 8 produk dari Tai Kesian, dan telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali lipat. Dia tidak dapat melintasi begitu banyak alam dan bertarung dengan 7 iblis. Namun, kekuatan 5 kali lipat, untuk bentuk senjata ajaib Megatron, efektif. Singkatnya, kekuatan guntur suci telah meningkat 5 kali lipat. Peradangan mengunci rantai jiwa, Nether hancur, mata Sura, cahaya surau. Sulao dan Suragos juga dekat dengan musuh dan menyerang secara langsung. Karena wilayah mereka, jadi tidak ada yang menaruh perhatian pada mereka. Mereka melarikan diri, bagaimana kita masih punya waktu untuk mengelola Yesuan. Bahkan jika itu adalah iblis 6 karakter, saya khawatir tidak ada yang mau membunuh dan kemudian mengumpulkan cincin Qian Kun. Bagaimanapun, binatang peri di tanah yang ditelan terlalu mengerikan untuk melarikan diri. Akibatnya, saya memberi Yesuan beberapa kesempatan. Meskipun Suragos Respect hanya abadi bercabang 3, tetapi kekuatannya kuat, hanya satu Sura Senguang, menewaskan lebih dari selusin orang. Pada saat yang sama, pohon tua itu juga menyerbu kerumunan, menghancurkan kekuatan dalam jiwa kota. Hei, suara keras menyebar. Di antara tim pembudidaya, hanya ada beberapa 8 Raja Iblis dan 3 Jenius 9. Selain itu, setelah orang-orang itu meninggal, mata Sura, hantu Sura, diselamatkan. Siapa? Ketika saya melihat momen level Iblis 7 karakter, bahkan Iblis 8 karakter mati 2, dan orang-orang lainnya semuanya menunjukkan warna aneh mereka. Nima, berapa banyak lagi yang telah terjadi? Tidak menunggu mereka terkejut, pohon tua dan hantu Sura sekali lagi menembak. Peradangan mengunci rantai jiwa, mata Sura, cahaya surau. Guntur surga, di bawah aksi gabungan dari 3 pohon tua, ada 3 iblis 8 karakter. Saat ini, hanya ada 3 Raja 9 iblis dengan luka-luka, dan 2 Raja 8 karakter. Tetap saja, kamu mencari kematian. 3 Raja 9 karakter sangat marah dan memutuskan untuk menembak. 3. Xianjun kelas 3 tua yang asli, tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka menembak, tetapi kekuatan 3 tua itu terlalu kuat, bahkan lebih dari beberapa alam telah membunuh 7 iblis, bahkan 8 harta. Jika mereka tidak menembak lagi, mereka juga akan terancam. Dalam sekejap, orang-orang ini bertarung dengan 3 pohon tua. Kali ini, Yesuan tidak dapat lagi mengisi cincin Qian Kun seperti sebelumnya, dan kemudian tiba-tiba menerobos. Meski begitu, 3 pohon tua memiliki kemampuan untuk menghadapi 3 iblis 9 ini. Bagaimanapun, pihak lain terluka, dan kekuatannya jauh lebih buruk daripada angin. Bahkan jika semua orang menambahkan bersama-sama, namun, angin kering pertama di bawah utara akan menjadi angin. Serangan diam-diam lama di pohon, hantu-hantu yang memperbaiki sangat keras, dan Megatron terus-menerus menyerang dengan guntur surga, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. 10 detik kemudian, 8 jenius yang tersisa semuanya jatuh, sehingga hanya 3 jenius 9 yang tersisa. Namun, saat ini, raungan, tiba-tiba geraman mengerikan terdengar di telinga semua orang. Setelah mendengar suara kejutan ini, Yesuan buru-buru menoleh dan melihat bahwa di mata wawasannya, dia melihat sosok gemuk perlahan mendekat. Kecepatan ini, saya khawatir itu tidak sebagus 9 iblis, tetapi bentuknya mengerikan. Tidak, naga itu ada di sini. 3 Raja 9 karakter mengubah wajah mereka dan dengan cepat melarikan diri. Naga-naga, Yesuan mendengar kata-kata itu dan dengan cepat menandai naga hitam besar yang gemuk dan meliriknya. Naga besar yang gemuk ini memang memiliki simbol. Namun, simbol ini tidak menelan semua simbol, tetapi perpanjangan dari simbol menelan. Anda dapat menemukan simbol fagositosis dalam simbol ini, tetapi itu beberapa lebih dari simbol fagositosis. Meskipun Anda tidak tahu apa itu pasti terkait dengan sistem fagositosis suci. Yesuan hampir yakin, naga hitam besar dan gemuk ini adalah tuan tanah dari tanah yang ditelan, dan itu juga yang dicari Yesuan. Namun, baru saja muncul, ia langsung menakuti 3 iblis 9 karakter, kekuatannya mungkin luar biasa. Pada saat ini, masih tidak menunggu Yesuan untuk memikirkannya, naga besar dan gemuk ini tiba-tiba membuka mulutnya dan tiba-tiba mengisap. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti 3 Raja Iblis 9 karakter. Tidak hanya itu, tetapi bahkan pohon-pohon tua, hantu Sura, dan Megatron terkunci. Hanya Yesuan, yang berdiri di tempat yang sama. Hancur, 3 monster 9 karakter itu berbentuk dan wajah mereka berubah.
Pada saat berikutnya, sosok mereka dengan cepat mundur, dan kemudian mereka tersedot ke dalam mulut naga hitam besar gemuk ini. Bahkan pohon tua, hantu Sura, dan Megatron sulit untuk melarikan diri. Aku menggosok. Ye Xuan terkejut. Hei, hantu Yan sudah mati. Hei, hantu yang berduka itu dibangkitkan. Hei, Megatron mati. Hei, Megatron dibangkitkan. Hei, hantu Sura mati. Hei, hantu Sura dibangkitkan. 6 perintah sistem berturut-turut terdengar di benak Ye Xuan. Dalam sekejap, 3 pohon tua semuanya tumbang, dan kemudian dibangkitkan di samping Ye Xuan. Tidak mengherankan bahwa sekelompok orang begitu takut bahwa naga hitam besar gemuk itu begitu kuat. Namun, itu tepat ketika Ye Xuan terkejut. Hei, tiba-tiba embusan angin bertiup. Naga hitam besar gemuk ini, setelah menelan begitu banyak orang, benar-benar bermain penuh. Luka-luka kelompok itu tertiup oleh angin ini. Gerbang kekosongan. Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi cerah, dan membuka pintu ke kehampaan di depannya, meniup angin gilanya dan mengebor masuk, tetapi tidak melukai Ye Xuan. Tentu saja, aku bisa menahan sedikit. Pohon tua, hantu Sura, Megatron, dapatkan. Saat ini, Ye Xuan memanggil ketiganya lagi. Namun, pertempuran tak terkalahkan dari penyihir dan Megatron telah dibuka. Setelah kematian, efeknya hilang. Setelah menerima perintah dari Ye Xuan, 3 pohon tua dengan cepat menyapu dan langsung menyambut angin. Dalam bentuk Megatron saat ini, selain perintah suci, ada juga kapak terbelah. Hantu Sura langsung memegang kapak terbelah dan menunjuk ke naga hitam besar gemuk. Rasa malu ini, dengan kekuatan pikiran terbuka, langsung mematahkan angin kencang, mengenai naga hitam besar gemuk. Hei, naga hitam besar gemuk itu gemetar, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian angin berhenti. Memanfaatkan kesempatan ini, 3 pohon tua dengan cepat menyapu lewat. Megatron, gambar binatang buas. Saat itu, Ye Xuan dengan cepat memberi perintah kepada Megatron. Gambar binatang buas itu juga merupakan senjata ajaib yang langka. Begitu gambar ini ditampilkan, kekuatan binatang buas di sekitarnya akan langsung berkurang setengahnya. Setengah. Meskipun hantu Sura memegang kapak terbelah, kekuatannya cukup kuat untuk meledak, tetapi sosok binatang buas itu keluar, kekuatan tempur naga hitam besar gemuk itu langsung berkurang setengahnya, yang lebih efektif daripada memegang kapak terbelah. Bagaimanapun, pohon seperti itu juga dapat melukai naga hitam besar gemuk itu. Naga terbang hitam besar ini pasti terkait dengan sistem fagositosis peri. Mungkin ada 2 atau 3 titik menelan. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan tidak bisa tidak bersinar. Binatang buas menelan yang dia temui sebelumnya hampir semuanya adalah binatang buas menelan tingkat rendah, yang merupakan titik menelan yang sedikit. Suatu kali, dia membudidayakan pemakan ke tingkat menengah dan kemudian mendapat 2 titik menelan. Kali ini, naga hitam besar gemuk ini adalah binatang buas menelan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin itu adalah binatang pemakan tingkat tinggi. Namun, binatang pemakan ini setidaknya adalah tingkat iblis, jadi Ye Xuan harus mundur beberapa provinsi terpengaruh. Hanya melahap kemampuan fagositik binatang itu, bahkan 9 iblis itu mati, Ye Xuan memperkirakan bahwa dia tidak tersedot, itu seharusnya menjadi alasan sistem fagositik Xian. Namun, lemak naga hitam besar yang gemuk ini terlalu tebal, dan hantu Sura dan pohon tua membombardir selama setengah menit, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkannya. Selama periode itu, hantu Sura dan pohon semuanya mati berkali-kali. Megatron sekarang adalah sosok binatang buas, yang dapat menekan naga hitam besar gemuk ini hingga hanya setengah dari kekuatannya, tetapi meskipun demikian, itu bukan hantu Sura dan pohon tua yang dapat mengatasinya. Jika Anda mencari kelemahan, Anda tidak dapat pergi dari mulut. Lagi pula, ketika Anda mengimpor, pohon tua dan hantu Sura akan langsung meleleh dan mati. Akibatnya, Ye Xuan sekarang tidak dapat membantu naga hitam besar gemuk ini. Bagaimanapun, tempat melahap ini telah ada selama ribuan tahun, dan tidak terburu-buru. Setelah saya menerobos ke Jiwitai ke Xian, saya akan kembali ke sana. Mata Ye Xuan terbanting dan memutuskan untuk mengungsi sementara. Bagaimanapun, dia telah menandai naga hitam dengan perintah pembunuhan kematian. Pohon tua, hantu Sura, Megatron, mari kita mundur. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat pergi, dan naga hitam besar gemuk ini juga telah kembali ke kedalaman burung layang-layang. Adapun Megatron,
Yesuan adalah bentuk yang memungkinkannya untuk mempertahankan peta binatang buas. Setelah beberapa hari, dia bisa menggunakannya lagi. Bagaimanapun, peta binatang buas itu adalah senjata langka. Setelah beberapa hari, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini Jiwi Tai kesian. Hei, hantu Yan, hantu Sura, dan terobosan Megatron, saat ini 4 pinjun. Alam keempat orang itu sekali lagi bergegas ke alam. Sekarang, Yesuan memperkirakan bahwa pohon tua dan hantu Sura seharusnya memiliki kemampuan untuk melukai naga hitam besar yang gemuk. Bagaimanapun, berbagai keterampilan telah dipulihkan. Saat ini, Yesuan secara langsung memimpin trio hantu Sura dan memasuki tanah menelan. Tidak ada makhluk dalam melahap ini, dan rumput tidak lahir. Bagaimanapun, naga hitam besar yang gemuk ada di mana-mana. Setelah sekitar setengah hari mengemudi dengan kecepatan penuh, Yesuan akhirnya melihat naga hitam besar yang gemuk lagi. Naik, lakukan. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, hantu Sura, Sulao dan Megatron semuanya bergegas lewat. Gambar binatang buas, penindasan instan. Sosok binatang ajaib ini tidak sama dengan senjata ajaib lainnya. Ia memiliki stabilitas, yaitu, ia tidak akan bertambah seiring dengan ranah Megatron. Namun, mengurangi kekuatannya hingga setengahnya saja sudah sangat menakutkan. Setelah terobosan ranah, pohon tua, hantu Sura, dan yang pertama bergegas mendekat. Beberapa hari yang lalu, Yesuan mengamati bahwa naga hitam besar dan gemuk ini hanya akan bertarung setelah ia menelan sesuatu, dan kemudian ia akan menghembuskan angin kencang. Namun, sekarang pohon tua, hantu Sura, dan Megatron menelannya, tetapi ketiganya hanya 4 abadi yang baik, tentu saja tidak cukup untuk bertarung. Oleh karena itu, Yesuan sangat yakin. Naga hitam besar gemuk ini juga memperhatikan 3 pohon tua, sayap berdaging besar, mencoba membunuh 3 pohon tua itu. Jika itu adalah periode puncak, ia dapat mengambil pohon dan hantu Sura di seluruh tubuh, tetapi saat ini ada peta binatang buas Megatron, kekuatannya hanya setengah, jadi mudah untuk menjadi tua dan hantu Sura telah melarikan diri. Melihat bahwa pohon tua dan hantu Sura tidak mati, naga hitam besar gemuk ini membuka mulut berdarah dan tiba-tiba menyesap. 3 kekuatan tak terlihat menyelimuti pohon tua, hantu Sura dan Megatron, dan dengan cepat dihisap ke dalam mulut oleh naga hitam besar gemuk. Namun, karena Yesuan memiliki sistem fagositosis pikun, kemampuan melahap ini tidak berguna baginya. Hei, hantu Yan sudah mati. Hei, hantu Siuluo mati. Hei, hantu yang berduka dibangkitkan. Hei, hantu Sura dibangkitkan. Pengingat sistematis dari suara itu, pohon tua dan hantu Sura langsung jatuh. Meskipun kekuatannya 50% telah berkurang, kemampuan menelannya terlalu abnormal. Namun, Yesuan telah menemukan sedikit. Setelah naga gemuk hitam menelannya, dia harus bertarung dan melepaskan angin. Namun, ada jeda waktu antara kedua menelan, jadi dia harus jongkok sebentar, memberikan pukulan berat pada naga gemuk hitam besar. Jangan hancurkan jiwa. Petik 2. Neraka hancur. Saat ini, pohon tua dan hantu Sura penuh dengan daya tembak, dan kepala naga gemuk hitam besar itu berteriak. Boom, 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 suara teredam menyebar. Pohon tua sebelumnya dan hantu Sura tidak dapat melukai naga gemuk hitam besar ini, tetapi sekarang, ia sudah memiliki kekuatan ini. Meskipun kerusakannya tidak besar, itu pasti dapat membunuh naga gemuk besar itu. Segera, penggemukan naga gemuk besar ini mendingin, dan kemudian dia berbicara lagi, dan menelan 3 pohon tua itu. Hei, hantu Yan sudah mati. Hei, hantu Siuluo sudah mati. Hei, hantu yang berduka telah bangkit. Hei, hantu Sura telah bangkit. Kematian itu sekali, efek jiwa yang tak terkalahkan menghilang, tetapi itu tidak masalah. 1 putaran serangan, menyebabkan banyak kerusakan pada naga gemuk hitam. Hanya saja hari ini, selain peta binatang buas yang dipertahankan, Megatron hari ini memiliki perintah kesucian. Guntur surga, Bang. Hati Yesuan adalah kalimat gelap. Saat berikutnya, langit ditutupi dengan awan gelap, dan guntur surga mengutuk. Kepala naga gemuk hitam besar telah pecah, dan guntur surga langsung berada di daging naga gemuk hitam besar. Kekuatan ini telah melampaui serangan hantu Sura dan pohon tua, dan langsung menghancurkan naga gemuk hitam besar. Boom! Guntur surga jatuh satu demi satu.
Meskipun kemampuan menelan naga hitam besar dan gemuk itu kuat, tetapi dalam menghadapi serangan semacam ini, tidak ada cara. Bagaimanapun, ia tidak secepat monster 9 potong. Selama masa pemenjaraannya, meskipun pohon tua dan hantu Sura mati beberapa kali, itu tidak masalah. Bagaimanapun, tugas mereka telah selesai, yaitu untuk memecahkan lubang dan membiarkan Megatron meledak. Mencicit menyakitkan dari naga hitam besar dan gemuk itu menyebar ke seluruh tanah yang menelan, terdengar memilukan. Namun, untuk menelan intinya, Yesuan hanya dapat memilih untuk membunuhnya dengan kejam. Karena ia tidak perlu masuk ke dalam permainan sendiri, Yesuan melihatnya dengan santai. Pertempuran ini berlangsung lama dan memakan waktu hampir 1 jam. 1 jam kemudian, naga hitam besar dan gemuk ini jatuh ke tanah sekarat, dan kemudian mati. Dalam jam ini, tidak tahu berapa banyak rumor yang digembar-gemborkan oleh Yang Suci, dan itu sudah tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena perintah suci Megatron, tidak akan semudah itu untuk membunuh naga hitam besar dan gemuk ini. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem memberi isyarat suara untuk membuktikan bahwa naga hitam besar dan gemuk ini telah mati. Saat itu, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambil mayatnya. Hei, tuan rumah menelan binatang menelan khusus. Hei, tuan rumah memahami keterampilan melahap super. Hei, tuan rumah membuka sistem menara percobaan. Ketika 3 perintah sistem berbunyi, Yesuan berada di tempat yang sama. Ternyata naga hitam besar dan gemuk itu bukanlah binatang menelan biasa, tetapi binatang menelan khusus. Menelan super memungkinkan saya memiliki kemampuan untuk menggunakan menelan paksa di udara. Dan sistem menara percobaan ini, mata Yesuan melirik dan dia segera memeriksanya. Sistem menara percobaan adalah untuk membiarkannya pergi ke Sauguan. Level pertama adalah lawan level tinggi, level kedua adalah lawan level 2 tinggi, level ketiga adalah lawan level 3 tinggi, dan seterusnya. Selama Anda menantang satu lapisan, Anda bisa mendapatkan sedikit poin menelan, dan menara percobaan ini tidak memiliki batas atas. Jika Yesuan memiliki tantangan 10 level, maka ia bisa langsung mendapatkan poin menelan 10 poin. Meskipun itu bukan binatang menelan, ia tidak mendapatkan poin menelan, tetapi ditelan dalam penyamaran. Selain itu, jika Anda bertemu dengan binatang menelan khusus di masa mendatang, Anda dapat menyegarkan jumlah lapisan di menara percobaan. Haha, melahap bunga putih. Yesuan tidak bisa menahan tawa. Sekarang, krisis tanah yang ditelan ini telah dihilangkan olehnya, dan ia juga telah membuka sistem menara percobaan, jadi ia tidak harus pergi begitu cepat. Menara percobaan ini, saya melihat kekuatan saya, tidak dapat memanggil hewan peliharaan, atau saya harus melihat apa kekuatan saya. Mata Yesuan sedikit tertegun. Menara uji coba dapat ditantang sekali sehari. Jika menang, mereka dapat menantang terus-menerus. Jika gagal, mereka hanya dapat menunggu sampai besok. Saat ini, Yesuan sedang memasukkan kesadaran ke dalam menara uji coba. Hei, apakah tuan rumah menantang menara uji coba pertama? Lapisan pertama menara uji coba adalah untuk menantang orang-orang yang lebih tinggi dari Yesuan, dan setiap kali mereka dipilih secara acak, kuat dan lemah. Yesuan sekarang adalah Jiu Pintai Yi Kesian, yaitu, ia akan menantang produksi Anjun. Ya, saat ini, Yesuan memilih untuk memastikan. Hei, mulai mengekstrak. Hei, tuan rumah menggambar penyihir. Hei, kekuatan iblis adalah Samsung. Pada saat itu, lingkungan sekitar Yesuan berubah, dan saat ini ia muncul di platform kosong. Menara uji coba harus diekstraksi dari 3 seri abadi, iblis, dan akan ada 1 hingga 5 bintang. Kali ini, Yesuan menggambar Samsung, yang berada di antara yang 1. Orang di tengah. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba muncul di depan bayangan virtual, dan kemudian perlahan-lahan menatap. Yesuan dengan cepat memperbaiki matanya dan menemukan bahwa dia adalah seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Napas orang ini adalah produk dari iblis. Hei, persidangan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Ketika hitungan mundur sistem berakhir, monster yang unik ini bergerak. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyihir, jadi dia langsung menuju Yesuan. Kali ini, Yesuan tidak bisa menggunakan hewan peliharaan apapun. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia segera mengeluarkan pedang api itu dan menunjuk ke tukang reparasi. Oh, pedang api ini,
langsung menghancurkan penyihir itu menjadi dua bagian, sihirnya hancur, penyihir ini langsung mati di tempat. Spike, hei, tantangan tuan rumah berhasil. Hei, tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Hei, tuan rumah dapat terus menantang, apakah itu akan berhasil? Mendengar ini, mulut Yesuan sedikit miring. Meskipun pihak lain lebih tinggi darinya, tetapi siapa dia, tantangan lompat katak tidak terkecuali. Dalam periode baru-baru ini, 3 orang tua telah ditembak, tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatannya lemah, dan level pertama membunuh lawan sangat mudah. Karena tantangan berhasil, ia memperoleh sedikit poin menelan, ditambah 2 poin yang tidak digunakan sebelumnya, yaitu 3 poin. Namun, Yesuan belum menggunakannya untuk sementara waktu, tetapi terus menantang. Hei, tuan rumah mulai menantang lantai 2 menara percobaan. Mulai mengekstrak. Tuan rumah menarik kultivator. Kekuatan kultivator adalah 2 bintang. Lantai kedua menara percobaan mewakili produk kedua Xianjun, tetapi kultivator ini hanya memiliki kekuatan bintang 2, lemah. Segera, tantangan percobaan dimulai, dan lawan Yesuan, Xianjun kelas 2, langsung mengendalikan pedang terbang dan menyerang Yesuan. Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Dalam sekejap, Yesuan langsung melesat ke belakang sisi lain, dan kemudian menusukkan pedang. Oh, pedang peri api menusuk ke tubuh yang lain, menembus jantung peri, dan membakar efek dunia, dan segera membakar tubuh untuk membakarnya, tidak ada yang tersisa. Hei, tantangan tuan rumah berhasil. Tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Tuan rumah dapat terus menantang, apakah itu akan berhasil? Hei, tantangan tuan rumah berhasil. Hei, tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Hei, tuan rumah dapat terus menantang, apakah itu akan berhasil? Sekarang, Yesuan memiliki 4 poin untuk ditelan. Saat ini, dia kembali memilih untuk menyetujui tantangan ketiga. Untuk ketiga kalinya, orang iblis diekstraksi. Orang iblis juga mengandalkan kebugaran fisik, tetapi orang iblis mengubah satu lebih banyak daripada orang iblis, yaitu, berubah kembali ke tubuh. Jiu Pintai Kesian, melawan kekuatan bintang 4 dari Xianjun bintang 3, Yesuan masih sangat mudah untuk menang. Dengan cara ini, itu adalah 5 poin untuk ditelan. Lanjutkan, Yesuan tidak memiliki omong kosong dan terus menantang. Bagaimanapun, beberapa yang pertama dikirim poin. Lapisan keempat adalah peri 4 karakter, kali ini menghadapi kesulitan bintang 5, tetapi Yesuan masih belum menghadapinya. Setelah memenangkan pertempuran ini, Yesuan memiliki poin menelan 6 poin. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menara uji coba tingkat kelima. Kali ini Yesuan harus menghadapi peri 5 pasta. Jika itu hanya Samsung, aku seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Jika itu, bintang 4 atau bintang 5, aku akan memiliki kartu. Yesuan berpikir diam-diam. Di dalam menara uji coba, itu tidak sama dengan di luar. Selama lawan dikalahkan, semua keterampilan akan didinginkan. Segera, tantangan uji coba akan dimulai lagi. Kali ini, Yesuan telah menarik sihir bintang 5 dari kesulitan bintang 4. Ayo, Yesuan mengernyit. 3, 2, 1, mulai. Tantangan uji coba kelima, akhirnya dimulai. Sebelum dimulai, semua keterampilan Yesuan tidak dapat digunakan, dan tubuhnya tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, setelah tantangan uji coba dimulai, ia dengan cepat menandai lawan dengan perintah pembunuhan kematian, sehingga ia akan lebih kuat dengan lawan. Selain itu, setiap tantangan uji coba bersifat independen, dan setiap kali lubang digunakan, itu akan disegarkan. Setelah perintah pembunuhan kematian, Yesuan langsung menerapkan kartu. Kirin jatuh. Trik ini sudah lama tidak digunakan. Dalam sekejap, ada unicorn api, tetapi kali ini unicorn api itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Hei, tuan rumah berhasil memanggil unicorn api tingkat kedua. Sistem ini memicu suara, membuat Yesuan sedikit salah. Unicorn api tingkat kedua, dia segera memeriksanya dan menyadari bahwa dia memanggil semua unicorn tingkat pertama, dan kali ini dia dapat memanggil unicorn tingkat kedua, yang merupakan nilai keberuntungan. Unicorn tingkat kedua lebih kuat dari unicorn kelas 1. Unicorn api tingkat kedua ini, ketika turun, adalah langit api, dan langsung membungkus seluruh medan tantangan. Penyihir itu terkejut dan cepat mundur, tetapi ini pun terbakar oleh api unicorn api tingkat kedua. Haha, tidak buruk. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum,
dan dengan cepat melintas di belakang iblis 5 karakter, dan kemudian tiba-tiba melihat sekilas. Ribuan mutlak. Langkah ini, tetapi serangan terkuat Yesuan, meskipun sedikit keberuntungan, tetapi pihak lain hanya iblis 5 karakter, dan perbedaannya antara 5 alam, ini tidak terlalu banyak. Namun, kali ini keberuntungan mungkin telah habis, dan yang tingkat kedua tidak memicu efek pembunuhan satu tembakan, hanya memicu kritik. Hei, 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 meskipun itu hanya kritik, itu juga menghancurkan baju besi 5 jenius dan membunuhnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, unicorn api tingkat kedua dengan cepat menyapa, dan kedua kuku depan terangkat seperti kuda, lalu membanting. Hei, dada kelima iblis ini langsung dikenakan oleh kaki ini. Paku, oh, tantangannya berhasil. Tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Tuan rumah dapat terus menantang, apakah itu akan berhasil? Memenangkan tantangan percobaan kelima, Yesuan memenangkan total 5 poin-poin menelan, ditambah 2 poin sebelumnya, maka sudah jam 7. Untuk membuka kolom garis keturunan bantuan orang bijak kedua, perlu memiliki 2 poin fagositosis, dan untuk membuka kolom garis keturunan tingkat orang bijak kedua, dibutuhkan 4 poin. Kolom garis keturunan tambahan kedua adalah hadiah untuk menyelesaikan tugas acak serial. Sekarang, Yesuan bersiap untuk menghabiskan 4 poin untuk menelan kolom darah individu kedua. Apa? Keadaanku saat ini tidak cukup. Yesuan mengernyit, ekspresinya sedikit tidak berdaya. Dia ingat bahwa dia adalah waktu dan darah saat dia berada di Jinxian, dan dia sekarang hanya seorang tai untuk peri, jadi dia tidak dapat menebusnya. Adapun alam apa yang bisa, dia tidak jelas. Dalam keputusasaan, dia harus menghilangkan pikiran ini. Saat ini, dia sebenarnya memiliki 7 poin untuk ditelan, bagaimana ini harus dihabiskan. 7 poin menelan poin paling baik digunakan pada garis keturunan, sehingga aku dapat terus menantang menara percobaan, dan kemudian aku dapat terus mendapatkan poin menelan, tidak ada kerugian. Ketika Yesuan memikirkannya, dia membuat keputusan. Bagaimanapun, dia telah menang, dan dia tidak perlu segera memutuskan apakah akan melanjutkan tantangan. Mari kita lihat, saat ini, dia memiliki total 4 sen darah, satu adalah darah abadi, yang kedua adalah darah unicorn abadi, yang ketiga adalah darah-darah orang mati, dan yang keempat adalah darah waktu dan ruang. Setelah memikirkannya, dia menambahkan 2 poin menelan ke waktu kendali waktu dan ruang. Sebelum saya mengendalikan waktu, saya memajukannya sekali. Sekarang saya telah maju 2 kali. Kecepatan ruang di ruang tanam telah meningkat dari 800 kali menjadi 1600 kali, dan kemudian meroket menjadi 3200 kali. 3200 kali kecepatan ruang, mewakili bagian dalam selama 8 tahun, dunia luar hanya melewati hari. Dalam hal ini, hanya butuh 2 bulan untuk menyelesaikan latihan selama lebih dari 260 tahun. Pada saat itu, dengan darah hari-hari yang jatuh, definisi lingkungan dapat mengejar ketinggalan. Lebih baik naik menjadi 300-200 kali. Lebih baik datang lagi. Yesuan memikirkannya dan menghabiskan sedikit lebih banyak untuk itu. Sekarang, kecepatan ruang di ruang tanam telah mencapai 6400 kali. Namun, selanjutnya, dibutuhkan 2 poin untuk menelan setiap kali Anda mengambil kendali. Mengambil kendali waktu, pendinginan selang waktu juga telah dikurangi menjadi 1 hari. Sekarang Yesuan hampir tidak mati. Bahkan jika ketiga avatar dihancurkan, lalu apa yang terjadi? Selama avatar keempat di dunia fana digunakan kembali ke masa lalu, avatarnya masih dapat dibangkitkan. Selain itu, dengan waktu kembali ini, ia dapat melakukan banyak hal, seperti menjelajahi jalan. Butuh 3 poin untuk menguasai waktu, dan saya masih memiliki 4 poin untuk ditelan. Yesuan memikirkannya dan menambahkan sedikit poin menelan ke tanda pembunuhan. Hei, membunuh dan menandai berhasil. Membunuh dan mengukir masih merupakan kemajuan pertama. Ini telah meningkatkan laju pertumbuhan status pembunuhan sebesar 20% dan mencapai 1,2 kali lipat. Anda juga dapat menghabiskan 4 pembunuhan untuk memanggil yang lebih kuat. Anda hanya dapat mengonsumsi 2 kali sebelumnya, memanggil 2 sisian Guilei. Keabadian para dewa dan pedang para dewa, tentu saja itu adalah kekuatan peningkatan. Adapun panah yang luar biasa, dengan kemajuan sekali, dari panah suci menjadi 2, kekuatannya lebih ganas, kecepatannya lebih cepat, dan ada lebih banyak efek penetrasi. Selain itu, batas atas pembunuhan dan ukiran telah mencapai 6 setelah bala bantuan selesai,
Yesuan memutuskan untuk mempertahankan 3 poin terakhir dari titik menelan dan terus menantang lapisan ke-6 menara uji coba. Menara uji coba tingkat ke-6 adalah tingkat Xianjun tingkat 6. Jika Anda menghadapi bintang ke Samsung, jika Anda menghadapi bintang 4 dan bintang 5, Yesuan tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Namun, seiring bertambahnya jumlah menara uji coba, peluang untuk menghadapi 1 ke Samsung sangat berkurang, hampir semuanya bintang 4 dan bintang 5. Namun, bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Bagaimanapun, itu dapat ditantang sekali sehari. Kali ini gagal, dan itu tidak akan datang besok. Namun, keberuntungan ini sudah berakhir. Kali ini, pertemuannya adalah tingkat iblis 6 karakter, dan itu masih tingkat kesulitan bintang 5. Di awal permainan, pihak lain langsung berubah, dan tubuh iblis itu sebenarnya adalah naga emas bercakar 5. Dalam sekejap, unicorn yang baru saja dipanggil Yesuan langsung dihancurkan oleh ekor Jinlong. Bagus, Yesuan menelan burung layang-layang itu dan mengeluarkannya dengan pedang. Ribuan kali benar-benar, ribuan kali, sekarang Anda dapat berosilasi 2000 kali dalam sekejap, dan peluang untuk memicu serangan akan meningkat. Jika tembakan ini jatuh pada naga emas berahang 5, itu mungkin dapat membunuhnya, tetapi sayangnya, naga emas bercakar 5 ini cepat dan dengan cepat menghindarinya. Yesuan awalnya berpikir bahwa naga emas bercakar 5 ini akan langsung memblokir beberapa berikutnya. Bagaimanapun, semua naga itu sombong. Ketika mereka melihat serangan yang begitu lemah, mengapa mereka harus menghindarinya? Raungan, pada saat ini, mulut besar naga emas berahang 5 tiba-tiba muncul, dan itu langsung menyemburkan naga emas. Tidak bagus, wajah Yesuan berubah drastis. Naga emas ini memiliki berbagai minat, dan momentumnya sangat ganas. Jika dia disemprotkan ke 9 produk, itu akan rusak. Untungnya, Yesuan memiliki berbagai cara. Mata pembunuhan. Dalam sekejap, Yesuan datang ke belakang naga emas bercakar 5, dan kemudian memegang tangan kanan dari pedang api, tiba-tiba sekilas. Hei, pedang api jatuh di belakang naga emas bercakar 5, tetapi mustahil untuk mematahkan kekuatannya. Sekarang keterampilan pencegah unicorn dari garis keturunan surgawi dari mata suci memiliki efek pada tubuh pembunuh iblis. Meski begitu, pukulan penuh Yesuan tidak dapat mematahkan pertahanan. Kekuatan serangannya kuat, kecepatannya cepat, dan pertahanannya kuat. Ini bukan yang bisa dihadapi Yesuan sekarang. Namun, Yesuan tidak ingin mengakui kekalahan begitu cepat. Lagi pula, waktu di menara uji coba ini dihitung berdasarkan waktu penanaman ruang. Dalam 10 tahun terakhir perang terus-menerus, dunia luar hanya melewati hari. Dari awal hingga sekarang, waktu dunia luar hampir dapat diabaikan, jadi Yesuan tidak khawatir. Selama naga emas bercakar 5 ini tidak dapat menyakitinya, maka ia memiliki harapan untuk menang. Lagi pula, ia sekarang berkonsentrasi pada pembunuhan dan penandaan. Selama Yesuan terus bertarung, itu akan terus menghasilkan nilai pembunuhan. Setelah mencapai nilai tertentu, itu akan memadatkan tanda pembunuhan. Bagaimanapun, ada banyak waktu, Yesuan ada di sini dengan naga emas bercakar 5. Hei, tuan rumah memiliki tanda pembunuhan. Hei, tuan rumah memiliki tanda pembunuhan. 5 perintah sistem yang sama berturut-turut berbunyi, yang semuanya dipadatkan dan dibunuh. Saya tidak tahu berapa lama keduanya bermain bersama. Yesuan secara langsung memadatkan 5 tanda pembunuhan, dan dengan yang pertama, ia memiliki 6 buah. 6 kali lipat status membunuh, buka. Pada saat ini, cahaya Yesuan menyala, dan napas tiba-tiba naik. Jangan lupa, membunuh dan mengukir sesekali, mengonsumsi tanda pembunuhan, yang dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 2 kali lipat. Faktanya, ia dapat langsung mengonsumsi semua tanda pembunuhan, yang dapat langsung melonjak 6 kali lipat, tetapi masih harus menyimpan 1, sehingga Anda dapat terus mengembun dan membunuh setelah Anda terus bertarung, tanpa menggunakan kembali. Jika itu membunuh dan mengukir semua cahaya, jika Anda terus bertarung, itu tidak akan menghasilkan nilai pembunuhan, Anda harus menggunakan keterampilan membunuh dan mengukir lagi, jadi Yesuan meninggalkan 1. 6 kali lipat peningkatan, serangan Yesuan menjadi tajam, dan kali ini, ia akhirnya dapat memberikan naga emas bercakar 5 ini, menyebabkan kerusakan. Tentu saja, kerusakan ini minimal, hanya memecahkan sisik naga dari naga emas bercakar 5. Naga emas bercakar 5 ini panjangnya puluhan meter.
Ada sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan kecepatannya cepat. Ye Xuan tidak bisa menatap skala, jadi dia hanya bisa mengambil bentuk pertarungan yang terus dikonsumsi. Oh, status pembunuhan menghilang. Setelah beberapa saat, status pembunuhan Ye Xuan menghilang. Bagaimanapun, ini memiliki durasi. Untungnya, tidak, semuanya habis, jadi Ye Xuan terus memadatkan pembunuhan dan ukiran, dan sekali lagi memadatkannya menjadi 6 pembunuhan. Status pembunuhan tidak jelas. Jika demikian, maka datanglah ke ilmu pedang. Dalam sekejap, Ye Xuan juga mengonsumsi 5 tanda pembunuhan dan langsung menampilkan susunan pedang Jianxian. Memanggil, susunan pedang Jianxian mulai bekerja. Namun, kali ini, itu lebih efektif daripada peningkatan kekuatan Ye Xuan sendiri sebanyak 5 kali lipat. Banyak pedang terbang menyerang, menyebabkan cedera skala besar pada naga emas bercakar 5. Tik, dalam suara siulan angin, beberapa suara halus ditangkap oleh Ye Xuan. Ye Xuan buru-buru berbalik dan menemukan bahwa dia akhirnya benar-benar melukai naga emas bercakar 5 ini. Suara tik ini adalah darah naga emas dari naga emas bercakar 5, yang jatuh ke tanah. Sangat disayangkan bahwa bahkan pedang suci dan skuadron tidak dapat melenyapkan naga emas bercakar 5 yang kurus dan tebal ini, tetapi hanya menyebabkan trauma kulit. Tapi bagaimana dengan ini? Ye Xuan sekarang punya waktu, sedikit energi, tidak bisa membunuh sekali, itu dikonsumsi. Segera, dia kembali memadatkan 5 pembunuhan dan ukiran, cukup untuk menggunakan Zuxian Jian Zhen lagi. Sangat disayangkan bahwa naga emas bercakar 5 ini akan memulihkan luka-lukanya sendiri. Pada saat ini, ia akan kembali ke puncaknya. Bu, sepertinya aku tidak bisa menemukan sihirnya, aku tidak bisa membunuhnya. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Dengan naga emas bercakar 5 yang begitu panjang, di mana sihirnya tersembunyi. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan naga emas bercakar 5, apalagi menemukan sihirnya, dan hancur. Sepertinya tidak ada cara, jika kamu memainkannya lagi, itu hanya akan mereproduksi adegan saat ini. Namun, setelah aku menerobos ke Xianjun, kekuatannya telah membuat lompatan besar, dan kemudian aku akan kembali ke lantai 6 menara percobaan ini. Ye Xuan mengerutkan kening, hatinya diam-diam berkata, kali ini, kekalahan itu tidak membuatnya berkecil hati, karena dia hanya seorang Tai 9 bagian kesian, dan sangat baik untuk berurusan dengan naga bercabang 5 dari level 6 karakter. Selanjutnya, dia tidak akan melintasi alam kecil, tetapi alam besar, ketika kekuatannya meningkat dengan cepat. Selain itu, jika kamu menghadapi kesulitan bintang 4, atau seorang kultivator atau kultivator, akan lebih mudah untuk dihadapi. Menara uji ini berada di lantai 6 dan tidak dapat menghentikannya. Saat ini, dia mengalihkan pikirannya kembali dari menara uji dan menyimpulkannya. Kali ini, dia mendapat total 5 poin untuk ditelan, ditambah 2 poin sebelumnya, yaitu 7 kemudian, Ye Xuan memperkuat waktu kontrol darah ruang dan waktu sebanyak 3 kali, dan meningkatkan laju aliran dari 800 kali menjadi 6.400 kali. Pada saat ini, tersisa 4 poin. Akhirnya, pembunuhan dan ukiran diperkuat sekali lagi, menyisakan 3 poin untuk ditelan. Pertama-tama temukan tempat. Setelah aku menerobos ke ranah Xianjun, aku menantang lantai 6 menara percobaan dan kemudian menyapu seluruh Raja Awan Merah. Ye Xuan membuat rencana dalam pikiran. Tempat itu mungkin tidak harus ditemukan, tetapi di tanah melahap, tidak ada yang tahu bahwa dia telah membunuh pemilik tanah yang ditelan. Tidak masalah untuk beristirahat di sini selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah peri. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin menerobos, saat ini 5 pinsian. Kultivator asli sesuai dengan Raja Iblis, tetapi yang paling awal adalah kultivator, dan kemudian kultivator, jadi status default sistem adalah Xianjun. Pada saat ini, kekuatan Ye Xuan telah meningkat setidaknya beberapa kali. Sekarang dia memiliki sedikit kepercayaan diri di lantai 6 menara percobaan. Kali ini, itu harus dilewati. Saat ini, dia mulai melanjutkan ke lantai 6 menara percobaan. Hei, tuan rumah telah menggambar yang abadi. Hei, kesulitannya adalah 4 bintang. Karena Ye Xuan telah menerobos, itu bukan 6 iblis, tetapi 7 pinsian. Namun, ini tidak masalah. 3, 2, 1. Di awal sistem, Ye Xuan dengan cepat menandai lawan dengan perintah pembunuhan mati,
sementara pihak lain juga mengeluarkan pedang terbang dan mengambil hati Ye Xuan. Terlalu naif, pembunuhan. Mulut Ye Xuan sedikit terangkat, dengan cepat menggunakan mata pembunuhan untuk melintas di belakang sisi lain, dan kemudian berjongkok. Ribuan mutlak. Hei, 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 tuan rumah memicu efek hit and kill. Tuan rumah memicu efek hit and kill. Setelah kejutan hebat, kultivator itu langsung dibunuh oleh Ye Xuan, dan efek dari satu pukulan dan pembunuhan terjadi 2 kali. Ye Xuan berhasil melewati lantai 6 menara uji coba dan mendapat sedikit poin menelan. Tidak buruk, ada 4 poin untuk ditelan, lihat tantangan lantai 7. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, lalu memasuki lantai 7 menara uji coba. Hei, tuan rumah telah menggambar yang abadi. Hei, kesulitannya 5 bintang. Lantai 7 menara uji coba 7 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan, yaitu, ia akan menghadapi lawan di tingkat Xianjun tingkat 8. Terlebih lagi, karena Ye Xuan memiliki lebih dari 6 lantai, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah kesulitan kekuatan bintang 5. Di antara ketiga faksi, para kultivator pandai dalam pertempuran kelompok, para kultivator pandai dalam head-up, dan kekuatannya lebih kuat daripada kultivator. Adapun tipe kultivator ketiga, itu adalah yang paling kuat. Meskipun kali ini Ye Xuan menghadapi kultivasi abadi, tetapi itu tidak bisa diremehkan. 3, 2, 1. Setelah hitungan mundur selesai, lawan Ye Xuan tidak mengorbankan pedang terbang untuk membunuhnya seperti yang dibayangkan Ye Xuan. Aneh, Ye Xuan sedikit terkejut, menandai pihak lain secara langsung dengan perintah pembunuhan maut, dan kemudian bergegas. Panggil. Akhirnya, kultivator ini mulai, dan serangan ganas langsung mengenai Ye Xuan. Mata pembunuhan. Dalam sekejap, Ye Xuan pindah ke belakang kultivator ini dan kemudian membungkuk. Trik ini masih benar-benar sempurna. Namun, kultivator ini memiliki mata panjang yang sama di belakangnya, dan dia akan menghindari ribuan orang tanpa berbalik. Kemudian dia akan maju selangkah dan langsung menembus ilusi Ye Xuan. Sampai saat ini, Ye Xuan tahu bahwa kultivator ini bukanlah kultivator biasa. Orang ini ternyata adalah peri pedang. Para kultivator umumnya mengendalikan senjata ajaib untuk bertarung, tetapi ada juga cabang yang kuat dalam kultivator, yaitu peri pedang. Setelah menembus keabadian, hanya sedikit makhluk abadi yang dapat mengolah pedang, dan mereka yang dapat mengolah pedang akan disebut pendekar pedang. Peri pedang, tetapi lebih mengerikan daripada perbaikan iblis, mereka dapat mengandalkan fisik yang relatif lemah, dan seni bela diri pertempuran jarak dekat, bahkan iblis tidak takut. Ye Xuan sebenarnya adalah peri pedang, tetapi wilayahnya terlalu rendah, jadi dia dibunuh oleh pendekar pedang tingkat Xianjun kelas 8. Tetapi, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku akan menantang 100 kali, dan aku tidak akan berhasil. Setelah aku membuka aliran darah, aku akan menantang lantai ke-7. Ye Xuan mengernyit. Sekarang, dia memiliki lebih dari 6 level tantangan. Tentu saja, sulit untuk mencoba tantangan di menara. Bagian belakangnya adalah bintang 4 dan bintang 5. Jika di luar, dia memperkirakan bahwa dia dapat menantang 7 atau 8 level. Tetapi premisnya adalah bahwa pihak lain lebih lemah di kelas yang sama. Singkatnya, menara uji coba saat ini tidak berguna, kecuali kekuatan Ye Xuan meningkat pesat. Oke, mulai sekarang, sapu kerah Raja Awan Merah. Mata Ye Xuan melirik dan mulai bertindak langsung. Sekarang pohon tua, hantu Sura, dan Megatron sudah menjadi 5 orang bijak, dan mereka sudah cukup untuk menghadapi para penguasa tingkat iblis. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Xuan berada di bawah bayang-bayang Raja Awan Merah, dan kemudian menarik perhatian Tuan Awan Merah. Tuan Qiyun adalah Raja Iblis, dan kekuatannya tidak buruk. Namun, kekuatannya masih sedikit mengancam di depan Ye Xuan, tetapi di depan 3 pohon tua, itu hanya lemah. Pada saat ini, Ye Xuan telah membunuh pemimpin Raja Awan Merah, dan mulai melintasi wilayah Tuan Tanah. Di mana tikus itu? Teriakan keras terdengar, dan Tuan Awan Merah akhirnya muncul. Seorang iblis produk. Bagaimana dengan iblis, membunuhmu seperti biasa? Ye Xuan mendengus dan membiarkan pohon tua dan hantu Sura menyelesaikannya. Sedangkan untuknya, dia mengenakan baju besi dewa misterius, dan satu orang memilih monster tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengenakan perlengkapan pertempuran Xuan Shen, Ye Xuan sama kuatnya dengan iblis, dan hampir tidak ada yang akan menyakitinya. Seluruh Raja Awan Merah memimpin pemerintahan utama,
kacau. Dalam waktu 3 detik, pemimpin Raja Awan Merah dibunuh bersama oleh pohon tua dan Sura. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Pengingat sistematis dari sistem suara berarti bahwa pemerintahan utama Raja Awan Merah akan binasa. Segera, Raja Awan Merah memimpin pemerintahan utama, dan menghilang. Itu langsung dibawa ke ruang penanaman oleh Ye Xuan. Adapun Raja tingkat tinggi, semuanya mati. Besok, aku mungkin akan dapat menerobos ke Xianjun kelas 2, hampir ke Raja Campuran. Setelah menghancurkan Raja Awan Merah, pikir Ye Xuan. Tepat sekali, hari ini Megatron juga dapat berubah menjadi langkah naik, dan kecepatannya cepat. Dia memperkirakan bahwa jika dia berada di jalan dengan kecepatan penuh, diperkirakan dia akan dapat mencapai iblis kecil dalam 5 hari. Selain itu, dia dapat meningkat lagi setelah 5 hari. Saat ini, dia mengenakan peri yang sedang naik daun dan mulai bergegas setelah beberapa hari. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini yang terbaik kedua. Hei, Sura Ghost Respect, Megatron Tianyan Ghost Terobosan, saat ini 6 produksi Anjun. Periode Raja Campuran Raja Iblis adalah Raja 3 Iblis, jadi Raja-Raja Campuran yang dikelolanya tidak begitu kuat. Kekuatan Ye Xuan cukup untuk merajalela di kerah Raja Campuran. Iblis kecil di dunia, di utara. Ye Xuan segera mengunci posisi Raja Campuran, dan kemudian bergegas, bagaimanapun, dia memiliki perintah pembunuhan kematian. Namun, selama Raja Iblis kecil pergi ke dunia peri, Raja-Raja Campuran tidak memiliki kepala, dan berbagai kekuatan terkoyak. Bersama dengan reinkarnasi, Iblis kecil kembali langsung setelah mundur, jadi Raja Campuran sangat bingung. Dalam perjalanan untuk menemukan Iblis kecil, Ye Xuan bertemu dengan banyak tim migrasi, yang semuanya dibawa ke ruang penanaman olehnya. 3 hari kemudian, dia akhirnya tiba di sekitar tempat peristirahatan iblis kecil, tetapi tampaknya itu bukan raja dari dunia campuran. Aneh, rumah raja dari dunia campuran ada di timur, dan raja dari dunia campuran ada di utara, dan sudah ditutup selama beberapa waktu. Meskipun Ye Xuan merasa agak aneh, tetapi tidak banyak berpikir, mungkin raja dari dunia campuran tidak ingin beristirahat di rumah raja. Namun, tepat ketika Ye Xuan hendak menemukan iblis kecil di dunia, dia merasa bahwa Raja Iblis kecil itu tiba-tiba bergerak dengan bantuan pengejaran. Kematian. Selain itu, kecepatannya tidak lambat. Apa yang terjadi? Ye Xuan mengernyit, sebelum dia pergi ke dunia iblis, Raja Iblis dunia campuran belum bergerak. Bagaimana dia memasuki kerah raja dari dunia campuran, iblis dunia campuran melarikan diri. Untungnya, Raja Iblis dunia campuran terbang langsung ke arah Ye Xuan. Mungkin itu karena induksi Ye Xuan. Bagaimanapun, tubuh iblis kecil itu adalah keponakan Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapanya dan akhirnya melihat raja dari dunia campuran. Namun, saat ini, iblis kecil dunia itu sangat malu. Wajahnya pucat, tubuhnya terluka, dan bahkan sayap sihirnya telah patah setengah. Apa yang terjadi? Ye Xuan menggigil dan buru-buru berteriak. Anakmu akhirnya ada di sini. Jangan bicara omong kosong, lari cepat. Iblis kecil itu tidak bisa menahan diri. Apakah kamu dikejar? Ye Xuan segera menjawab. Pada saat ini, Raja Iblis dunia campuran telah kembali ke puncak, tetapi itu adalah Raja 3 Iblis. Selain itu, dia sekarang adalah sumber-sumber iblis, kekuatannya luar biasa, orang yang dapat membunuhnya, wilayahnya mungkin tidak lemah. Sekelompok orang tak dikenal datang langsung kepadaku, dan sahabat baikku, iblis besar, terbunuh di tempat untuk melindungiku. Raja Iblis dunia campuran memberi Ye Xuan suara, dan kemudian berbalik dan melihat bahwa ada sekelompok orang mengejarnya. Alam tampaknya tidak rendah, setidaknya 3 iblis, siapa yang berani mengejar Raja Sura ke-18. Ye Xuan tidak dapat memahami situasinya, tetapi pergi dan berkata, saat ini, dia adalah ruang kosong untuk mengumpulkan iblis kecil ke dalam ruang penanaman. Sekarang ruang penanaman, laju alirannya 6.400 kali lebih lambat dari dunia luar, dan cedera Raja Iblis dunia campuran dapat dengan cepat dipulihkan. Anak baik, aku sangat beracun sekarang, selama kamu memberiku waktu, aku akan dapat membunuh mereka semua. Raja Iblis dunia campuran segera berkata setelah mengetahui laju aliran 6.400 kali. Arti kecil, kilatan cahaya Ye Xuan langsung melesat ke dalam kehampaan dan mengebornya. Selama tergesa-gesa, dia akan meninggalkan bekas kehampaan dari waktu ke waktu,
sehingga jika terjadi sesuatu, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Dalam sekejap, dia keluar dari pandangan kelompok pengejar. Di ruang penanaman selama hampir 2 jam, dunia luar hanya berlalu sedetik. Ye Xuan meninggalkan pintu kehampaan dan menunggu sebentar. Untungnya, luka pada Raja Iblis kecil itu tidak berat, dan dia pulih setelah pulih dari ruang penanaman selama beberapa saat. Biarkan aku keluar dan membunuh mereka beberapa, kata iblis kecil itu. Tidak masalah. Ye Xuan memberi perintah langsung untuk menghancurkan kehampaan. Pada saat yang sama, dia membiarkan Megatron menjadi baju besi prajurit misterius, dan memasangnya pada iblis kecil itu. Tingkat 3 Raja Iblis dari Raja Iblis dunia campuran, ditambah dengan baju besi perang misterius, kekuatan tempurnya tidak sedikit pun, kurang dari setengah hari, sekelompok orang yang mengejarnya untuk membunuh. Pada orang-orang yang datang sebelumnya, sebenarnya ada 6 Raja Iblis. Tampaknya berasal dari raja senior tertentu. Jika itu bukan kedok Raja Iblis besar, aku takut aku akan mati juga. Pikirkan iblis kecil di jantung dunia, dan kemudian bertemu dengan Ye Xuan. Apa yang terjadi denganmu? Ye Xuan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Aku curiga itu adalah tubuh sumber Kaisar Sura, jadi aku mencari seseorang untuk membunuhku secara diam-diam. Pergilah dulu, pergi ke wilayah Kaisar Utara. Kata iblis kecil itu. Mengapa kamu sumber-sumber? Mendengar ini, mata Ye Xuan sedikit tertegun, dan Sura ini benar-benar kuat, dan dia bahkan menjilati tubuhnya sendiri. Namun, dia mendengar bahwa masalah ini sangat penting, jadi dia buru-buru membuka kekosongan, kembali ke kerah Raja Awan Merah, lalu pergi lagi dan kembali ke Kaisar Sura. Masalah sumber iblis, aku sudah memberitahu Raja Iblis Besar, mungkin Raja Iblis Besar tidak sengaja mengatakan bahwa dia salah bicara, menyebabkan aku dikejar. Hal ini, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Raja Iblis Campuran mengingatkan satu kalimat. Petik 2. Kemana perginya? Pergi ke Raja-Raja. Ye Xuan bertanya. Pertanyaan ini, biarkan iblis kecil dari dunia campuran berhenti sejenak. Iblis adalah ayahnya. Meskipun ada kontradiksi di antara keduanya, itu menyebabkan iblis-iblis pergi ke Sura. Namun, mereka adalah ayah dan anak. Sekarang setelah mereka menghadapi hal seperti itu, para iblis seharusnya bisa menerima mereka. Dulu aku beracun di tubuhku, aku khawatir aku tidak bisa berkembang lagi, kecuali ada master yang mendetoksifikasi aku. Iblis kecil ras campuran memikirkannya dan berkata, ayo pergi ke raja. Baiklah, kamu ada di tempatku. Ye Xuan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sumber iblis memiliki hubungan yang hebat, jadi tidak banyak orang yang bisa mempercayai iblis, dan iblis adalah ayahnya. Itu harus dapat dipercaya. Adapun hujan Minghua Utara dan Kaisar Utara, diperkirakan itu tidak akan berhasil. Benar, bagaimana metode pemurnian iblis? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat satu hal. Teman baikku, Raja Iblis, pernah mendapatkan metode pemurnian iblis, tetapi sekarang dia jatuh, tubuhnya diambil, aku takut. Iblis dunia campuran agak tidak berdaya. Apa yang harus aku lakukan? Ye Xuan berkata dengan cepat. Kali ini aku dikejar dan dibunuh, itu pasti Kaisar Sura, selama aku dapat menemukan tubuh Raja Iblis Agung, itu akan baik-baik saja. Raja Campuran berkata, oh, lupakan saja, kirim kamu ke Raja Langit dulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Raja Campuran, Iblis, juga merupakan teman Ye Xuan, tetapi juga menempati tubuh keponakannya, dia tidak membantu, siapa yang membantu? Untungnya, susunan transmisi yang dikirim Ye Xuan kepada Kaisar Matahari Emas bersifat 2 arah. Dia dapat menggunakan susunan transmisi sebelumnya untuk mentransmisikan Kaisar Utara. Tentu saja, ranah susunan transmisi tidak dapat lebih tinggi dari iblis. Ye Xuan hanyalah peri kelas 2, cukup. Hei, susunan transmisi mulai beroperasi, dan Ye Xuan kembali ke Kaisar Utara. Iblis kecil ras campuran sekarang berada di ruang penanamannya, jadi Ye Xuan tidak khawatir. Oke, di sebelah susunan transmisi ini, ada iblis yang menjaga. Setelah dia merasakan bau seorang kultivator, dia segera mengerutkan kening. Hei, itu adalah teman Putri Hujan pada hari yang sama. Iblis mengenali Ye Xuan. Permisi, bisakah saya mengirimkannya ke Raja para Raja? Ye Xuan bertanya langsung. Apakah kamu ingin menjadi iblis, bisakah? Iblis itu mengangguk. Baiklah, tolong bantu aku untuk mentransfer ke Raja-Raja. Setelah mendengar ini,
Raja Iblis Penjaga berhenti dan berkata, juga minta orang dewasa untuk menunggu sebentar, aku akan bertanya pada Putri Reining. Itu bagus. Sebelum Yesuan mengirim ke kerah kaisar kerajaan, itu dibawa oleh hujan Minghua Utara. Sekarang Yesuan tiba-tiba kembali, jadi Raja Iblis ini tidak berani mentransfer Yesuan secara pribadi kepada Raja. Iblis adalah 9 Raja Iblis, dan wilayahnya berkali-kali lebih besar dari Raja Campuran. Jika Yesuan pergi sendiri, aku takut aku akan membuang banyak waktu, dan itu sangat berbahaya. Lagi pula, aku takut menjadi iblis. Level, setelah beberapa saat, iblis diminta untuk menyelesaikannya. Tidak hanya itu, tetapi Minghua Utara juga datang untuk menemui Yesuan secara pribadi, dan ada juga Beiming. Kenapa kamu kembali? Hujan Minghua Utara bertanya dengan sedikit aneh. Aku pergi ke kerah Raja Awan Merah. Kemudian, Raja Iblis Kecil memberiku pesan, mengatakan agar aku pergi ke Raja-Raja dan menunggu pemerintahan utama. Yesuan berkata dengan santai, karena dia sudah keluar, mengapa beritaku tidak kembali? Hujan Minghua Utara agak aneh, tetapi baru saja selesai, dia menerima pesan dari Raja Campuran. Ini dapat dikonfirmasi. Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi ke pamanku, tunggu. Kata Minghua Utara, susunan transmisi mulai berjalan lagi. Ada 3 orang yang dipindahkan kali ini, yaitu Yesuan, Beiming Huayu dan Beiming Smoke, dan tujuan mereka adalah Raja-Raja. Setelah beberapa saat, susunan transfer mengirim ketiganya ke Raja-Raja, dan masih di rumah Tuan. Baiklah, susunan transfer sedang berjalan, apakah Kaisar Utara akan datang? Di rumah utama Raja, seorang iblis yang menjaga susunan transmisi khusus melihat susunan transmisi dengan agak aneh. Saat berikutnya, dia merasakan 3 napas, 2 kultivator, dan 1 kultivator. Aku telah melihat Putri Hujan Bunga. Raja Iblis segera berkata setelah menghormati hujan di utara. Susunan transmisi di depanku secara khusus disiapkan untuk Kaisar Utara. Itu hanya dapat ditransmisikan dari Kaisar Utara, tetapi tidak dapat ditransmisikan. Minghua Utara hujan sedikit dan berkata, bawa aku untuk menemukan penguasa langit. Ya, Iblis harus memiliki kalimat, dan kemudian pergi dengan hujan Minghua Utara 3. Setelah beberapa saat, Raja Iblis merasakan napas Minghua Utara, dan dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Kenapa kamu hujan? Raja Iblis adalah seorang pria parubaya dengan belenggu. Setelah melihat aroma hujan utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Paman, aku membawa seseorang untuk menemuimu, kata Minghua Utara, mengalihkan pandangannya ke Yesuan. Raja Iblis menatap matanya dan jatuh pada Yesuan. Ini, tanya Iblis dengan heran, bagaimana mungkin seorang kultivator Xianjun kelas 2 muncul di sini? Saya sudah melihat senior. Yesuan buru-buru menyapa, dan pada saat yang sama, dia bersuara kepada Iblis, senior, Xuanzu dikejar dan dibunuh di Raja Campuran, diduga sebagai Kaisar Sura, jadi saya bawa dia. Petik 2. Apa? Mendengar ini, Iblis sangat berbeda. Sebagai salah satu dari 2 Raja Kaisar Sura yang paling menjanjikan, bagaimana mungkin dia dikejar oleh Kaisar Sura? Sebelum saya pergi ke dunia peri, tubuh saya hancur, dan kemudian saya dilahirkan kembali pada keponakan saya. Tanpa diduga, keponakan saya adalah sumber iblis, dan semuanya secara tidak sengaja bocor, jadi. Yesuan menceritakan kisah itu lagi. Sumber iblis. Setelah mendengar 4 kata ini, bentuk Raja Iblis sekali lagi bergetar, yang merupakan fisik yang sangat kuat. Di mana dia sekarang? Tanya Iblis. Senior yakinlah bahwa dia sedang dalam perjalanan, akan tiba dalam beberapa hari. Kata Yesuan, baiklah, kalau begitu, kita tinggal dulu. Raja Iblis mengangguk. Di sisi lain, Beiming Huayu dan Beiming Yan melihat Yesuan dan Raja Iblis Langit tidak berbicara terlalu lama, mengetahui bahwa pihak lain sedang berbicara secara pribadi. Kemudian, Raja Iblis mengatur tempat tinggal untuk Yesuan, dan mengatur satu untuk Beiming Huayu dan Beiming. Agar tidak mengekspos tempat penanaman, Yesuan hanya bisa berhati-hati, meskipun Beiming Yan sudah mengetahui rahasia ini, tetapi Yesuan pernah bernegosiasi dengannya, dan Beiming Yan juga berjanji tidak akan memberitahu orang ketiga tentang hal ini. Tentu saja, Yesuan tidak takut dengan hal-hal yang terungkap, karena ia masih memiliki keterampilan tingkat bak, kembali ke masa lalu. Yesuan untuk sementara tinggal di rumah utama Raja-Raja, ia berpikir, dalam beberapa hari untuk memanggil iblis kecil. Hei,
Tuan rumah menerobos, dan saat ini Sanpin Xianjun. Hei, hantu Sura, Megatron, dan hantu-hantu dari para hantu menerobos, saat ini Seven Pinsian. Dalam beberapa perintah sistem, Rana 4 orang Yesuan menerobos lagi. Pada saat ini, Yesuan berada di hari ketiga tinggal di rumah utama raja. Ia memperkirakan bahwa waktu berikutnya, saya merasakan hampir sama, dan langsung memanggil iblis kecil. Raja Iblis Dunia Campuran, saat ini hanya 3 iblis, bahkan orang-orang di rumah Tuan lebih tinggi darinya, sehingga penampilannya tidak menarik perhatian orang lain. Ikut aku. Iblis Dunia Campuran merasa sedikit dan menemukan bahwa ia sudah berada di tengah kerah raja, dan ia langsung pergi ke ayahnya bersama Yesuan. Para pendahulu, utasnya telah tiba. Dalam perjalanan, Yesuan langsung menyampaikan suara itu kepada iblis. Selama dia berada dalam jarak tertentu, dia dapat menyampaikan suara itu kepada Raja Iblis. Adapun tongkat sihir komunikasi di tangan Bei Minghuayu dan yang lainnya, alat komunikasi jarak jauh ini, Yesuan tidak, kalau tidak, dia tidak akan beruntung. Aku mendapatkannya. Setelah beberapa saat, Yesuan dan Raja Iblis Dunia Campuran menemukan iblis. Ketika kedua ayah dan anak itu bertemu, suasananya agak gugup. Meskipun iblis campuran mengubah tubuhnya, Raja Iblis mengenalinya sekilas. Namun, iblis juga seorang ayah, jadi dia untuk sementara waktu menghilangkan kontradiksi sebelumnya dan bertanya, apakah itu benar-benar tangan Sura? Aku adalah sumber iblis, belum lagi Kaisar Sura, bahkan iblis tingkat tinggi, bahkan iblis akan tergoda. Selain itu, aku sekarang sangat beracun, tersembunyi selama beberapa dekade, tidak terpecahkan, alam telah ditekan dalam 3 iblis, jika tidak, setidaknya aku bisa menerobos ke iblis tingkat tinggi. Sebelum dunia campuran, iblis kecil datang ke dunia iblis lebih awal dari Yesuan, tetapi itu tidak mungkin selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, ada celah waktu antara dua dunia negeri dongeng dan dunia iblis. Namun, setelah Yesuan mendengar kata-kata iblis kecil campuran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Sumber iblis, benar-benar sekuat itu. Anda harus tahu berapa lama iblis kecil itu menempati daging, dan dia akan kembali ke 3 iblis sepanjang jalan, dan jika tidak diracuni, saya khawatir itu akan melampaui puncak. Bagaimanapun, itu luar biasa. Coba saya lihat. Jangan bicara tentang iblis, langsung ke langkah sebelumnya, bagi dunia campuran iblis untuk mengeksplorasi situasi. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, kamu bisa memecahkan racun ini, tetapi aku khawatir itu akan memakan waktu sekitar 100 tahun. 100 tahun. Mendengar ini, alis Yesuan terangkat. Dia telah hidup selama 30 tahun sekarang. Butuh 100 tahun untuk memecahkan racun, dan membiarkannya tidak bermain. Namun, jika ditempatkan di ruang penanaman, itu akan menjadi 6 hari dalam 100 tahun. Tampaknya ruang penanaman harus diekspos. Yesuan secara pribadi berdiskusi dengan iblis kecil itu, dan kemudian yang terakhir memberitahu ruang penanaman Yesuan kepada iblis. Kecepatan ruang 6.400 kali lebih lambat dari dunia luar. Setelah berita tentang iblis, saya tidak bisa menahan napas. Apa konsep 6.400 kali? Pola dunia iblis dapat berubah. Itu dapat berubah sekali dalam 1.000.000 tahun, dan iblis sangat kejam. Usia iblis umumnya kecil, dan itu adalah master yang dapat hidup selama 1.000.000 tahun. Belum lagi tahun-tahun abadi, abad terakhir, ruang tanam setara dengan 640.000 tahun terakhir, jika 150 tahun, itu akan lebih dari 1.000.000 tahun. Ini adalah senjata kultivasi. Untuk membuktikannya, Yesuan harus menempatkan Raja Iblis ke dalam ruang tanam. Jika sebelumnya, dia tidak bisa membawa iblis, tetapi ruang tanam sekarang mencapai 10, dan dia dapat menagih 20 orang lebih tinggi darinya. Yesuan sekarang adalah Sanpin Xianjun, yang berarti bahwa 5 kaisar ajaib dapat ditanam di ruang tersebut, jadi jangan khawatir tentang masalah ini. Raja Iblis tinggal di ruang tanam dan kemudian kembali ke dunia luar untuk membandingkannya. Itu memang 6.400 kali laju aliran. Yah, dalam hal ini, hanya butuh 6 hari untuk mendetoksifikasi di dalam. Selama detoksifikasi selesai, Raja Iblis Dunia Campuran dapat membuat terobosan cepat. Dengan ruang penanaman Yesuan, diperkirakan alam dapat ditingkatkan dengan cepat. Lingkungan iblis bukanlah masalah, atau bahkan iblis dari iblis. Alasan mengapa Kaisar Siuluo menembak iblis, adalah karena sumber-sumber ini sangat langka, dan sangat menentang langit.
Yang kedua adalah karena ketakutan akan kebangkitan iblis kecil, dan kemudian menggantikannya. Dalam 6 hari berikutnya, Yesuan tinggal di rumah utama raja-raja. Setelah 6 hari, racun raja campuran dihilangkan. Pada saat yang sama, Yesuan sendiri menerobos alam si Pin Xianjun, dan 3 pohon tua mencapai 8 Pin Xianjun. Nenek, racun akhirnya hilang, dan aku telah mundur sebelumnya, dan sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Pada periode berikutnya, aku harus dapat menerobos dengan cepat. Di ruang penanaman, Raja Iblis Dunia Campuran meregangkan otot-ototnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Laju aliran ruang penanaman lebih dari 6.000 kali berbeda dari dunia luar. Dunia luar telah menanam ruang selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, Raja Iblis Dunia Campuran memutuskan untuk langsung berkultivasi ke Raja 9 Iblis, atau Raja Sihir. Kemudian, pergi ke Kaisar Sura untuk membalas dendam dan mengambil kembali tubuh iblis besar. Namun, ini adalah periode yang relatif lama bagi Yesuan. Untungnya, ada banyak hal baik di ruang melahap Yesuan, cukup baginya untuk terus menerobos. Dalam situasinya saat ini, selama sumber daya kultivasi mencukupi, itu dapat ditembus sekali dalam sekitar 5 hari. Iblis kecil waktu campuran ini, ditutup selama setengah bulan, dunia luar selama setengah bulan, ruang penanaman hampir 300 tahun, pada saat yang sama dunia iblis kecil, langsung dari 3 harta, sampai ke 9 iblis. Sumber iblis seperti ini. Selain itu, ini masih bergantung hanya pada Yesuan, ruang penanaman tingkat Xianjun. Jika wilayahnya lebih tinggi, dunia akan lebih berlimpah. Pada saat itu, iblis kecil itu mungkin adalah iblis. Anda harus tahu bahwa sumber-sumber iblis dan darah langit yang jatuh hampir setingkat. Dalam 2 bulan terakhir, Yesuan menerobos ke Qi Pin Xianjun. Adapun Sulao dan yang lainnya, ia langsung mencapai produk kedua. Sekarang, kekuatan mereka cukup untuk berkeliaran di sekitar Sura, Kaisar Utara, dan Tanah Iblis. Yusu, sumber daya kultivasiku telah dikonsumsi olehmu selama ini. Jika kamu ingin berkultivasi ke iblis, aku khawatir kamu harus melakukannya sendiri. Di ruang penanaman, Raja Iblis berkata kepada iblis kecil. Kali ini, dia juga berada di bawah darah, kalau tidak, mustahil untuk menerobos ke 9 iblis dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika ada ruang untuk menanam. Namun, sekarang iblis kecil itu telah mencapai 9 Raja Iblis, maka dia dapat langsung pergi ke Kaisar Iblis lainnya untuk menghancurkan dan merampok. Awalnya, jika sebelumnya, Raja Iblis Campuran pasti akan pergi ke iblis untuk membunuh Kaisar. Tetapi sekarang Sura Huang benar-benar menembaknya, bukan untuk membalas dendam saat ini, tetapi kapan. Yesuan, mari kita urus keduanya, dan merampok semua keagungan Xiu Luo. Setelah kejadian itu, bagaimana aku membagimu? Kata iblis kecil itu, apakah hanya satu? Yesuan sedikit meremehkan. Sebelumnya, mereka pernah bekerja sama sekali di dunia peri. Setelah kejadian itu, iblis kecil itu dibagi menjadi 99%, dan Yesuan hanya mendapat 1%. Pada saat itu, ranah Yesuan rendah, jadi dia menanggungnya. Tetapi sekarang, kekuatannya tidak lemah. Jika rekan setim lama bergandengan tangan, itu akan cukup untuk melawan Raja Iblis 9 Jenderal. Jika dia melakukannya sendiri, panennya akan lebih banyak. Jangan lihat aku hanya Raja Iblis 9. Kekuatanku mungkin tidak kurang dari itu di bawah Shuro. Jika aku mengumpulkan cukup banyak harta alam, aku akan mengambil Shuro dan kemudian menjadi Shuro yang baru. Kaisar, tidak, Raja Campuran, ketika aku akan membagimu menjadi setengah dari wilayah. Setan kecil dunia berkata bersumpah. Pada saat ini, dia ingin menerobos ke Kaisar, jadi dia dibagi menjadi satu untuk Yesuan. Dia tertarik pada ruang penanaman Yesuan. Kalau tidak, dia bisa bertindak sendiri. Setelah mendengarkan Yesuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diam, berdiri diam dan berpikir.